sang sepan dua tiaban warada ande pandia namangkan sakwe hikarampasen waladungan buangan mareng segar swastang rat palapanya sia-sian keadaan campur perasidah kayu diaragayu sirasang nare anderatuku yan bupalakang raksara. Apabila ada pendeta yang seperti itu, yang berkedok untuk mengajarkan dharma, namun melaksanakan kesenangan hatinya, terlebih lagi bersenggama sesuka hatinya dengan yang dianggap sebagai sisya atau muridnya, maka pendeta atau orang yang menyamar sebagai orang sadhu seperti itu seharusnya dihukum dengan semua kepemilikannya diambil, dirampas, diikat, kemudian ditenggelamkan ke tengah laut. Dan itulah cara agar kesucian dari orang-orang yang ingin belajar dharma, menekuni ajaran itu dapat diselamatkan. Dan sang raja pun ketika tegas demikian, maka ia akan langgeng dalam memerintah sebagai seorang raja. Sadnya serianarana tadiabya kahida peluir tiarada sudo sadi singgih nganya puri kening ambek agawe dharmat majan ditu niastan yodaya sastra atwa juga dan mangga teka pening ulun dan yang buat dia kahina punian akalia sering wang sianangah Prabu. Kemudian dijawablah oleh Pangeran Sutasoma, memang benar demikian adanya, Tuanku Sang Maharaja. Apabila dapat melaksanakan seperti itu, dan memang kewajiban seorang raja menjaga tatanan kenegaraan dan menjaga kesucian wilayahnya. Namun Pangeran Sutasoma pada saat itu menjawab bahwa ia merasa tidak pantas untuk naik tahta, sebab menurutnya beliau sangat kurang dengan ajaran filsafat keagamaan, sangat kurang terhadap ilmu tata kenegaraan, dan memang tidak pantas menjadi seorang raja. Demikianlah kalimat awalnya dari Pangeran Sutasoma untuk menolak perintah dari ayahnya melanjutkan tahtanya di istana Hastina.
Yan kang nerusiat yang gina mawa jagat dan uring dayang enak so kering wirya maka prabawa sakala wakyang jagat karana raja nugraha wigrahe eki magawe baktian kang raat kabeh Triarat nadik boga bojan penuh Ia kemangun patak. Demikian perihalnya jawaban lebih lanjut dari Pangeran Sutasoma bahwa sangat susah untuk menjalankan pemerintahan sebab sangatlah susah bagaimana caranya memenuhi semua keinginan rakyatnya dan mensejahterakan semua rakyatnya. Terlebih lagi bagaimana caranya menjadi seorang raja itu benar-benar menjadikan dirinya penjalmaan dari Sang Yang Jagat Karana atau dewa tertinggi penguasa dunia ini yang mengatur segala tatanan dunia sebagai simbol bahwa raja itu dapat memberikan ketentraman, kesejahteraan bagi rakyatnya semua. Dan yang terpenting, catatan yang diajukan oleh Pangeran Sutasoma bahwa segala kenikmatan boge atau makanan yang memberi kenikmatan pada dirinya, keindahan, harta benda, semua kenikmatan indria itu hanya akan menghalangi diri dari Pangeran Sutasoma untuk melanjutkan misinya dalam mengejar filsafat atau ajaran-ajaran kesunyatan itu. Dan semua makanan yang serba nikmat, harta yang serba berlimpah, itu menurut Pangeran Sutasoma hanya akan membangun sebuah petaka dalam kelahirannya di dunia. Dakwaan dan kawenang sumianggahan sakwe kening makedur rajana Trianak muang kulawan dua yeke Amasana yang kan kalengkeng jaga Ya dia raksasa daya buta Maburang rat dewa tuwiat buta Mangasa terut tekap sang diri lekeng ayan wirasa kengarana. Kemudian untuk menolak tahta itu, Sutasoma memberi penegasan kembali bahwa seharusnya yang bertahta itu memiliki jiwa kesatria, keberanian, keperwiraan yang mampu mengusir segala kejahatan di wilayah kerajaannya di dunia, terlebih lagi gangguan para raksasa, kemudian para detya buta yang mengacaukan seluruh negaranya. Seharusnya seorang penerus kerajaan memiliki keperwiraan demikian. Dan ditegaskan kembali oleh Sutasoma bahwa ia tidak memiliki semua hal itu.
Dan itu merupakan dalih dari Sutasoma agar ia terhindar dari segala kenikmatan istana, segala tahta kerajaan yang sangat dijauhi oleh Pangeran Sutasoma ketika itu, yang dipandang sebagai sumber malapetaka bagi penjelmaan di dunia. Ya pun sor sipika asmalanian ya nucap batang ate ngerorawe. Dan sangatlah hancur jadinya apabila seorang raja itu tidak dapat mempertahankan wilayah kerajaannya dan tidak dapat memenangkan dalam peperangan, akan jatuh bagaikan jatuh ke dalam neraka Rorawe, yaitu pengertian neraka yang sangat jauh di bawah, sangat dalam sekali. Hukuman bagi seorang raja yang tidak mampu memegang kekuasaannya dengan bagus, tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, terlebih tidak dapat melindungi rakyatnya. Roga sakwe kenikana ang swaraja kakawang dharma pratiste ngadangu. Dan apabila Pangeran Sutasoma melanjutkan tata pemerintahan di Astina, terlebih lagi keberadaan tata kenegaraan di wilayahnya dianggapnya akan hancur karena keterbatasannya memerintah. Suratian terika astawanyan Watu piasean sateruan adbutu yang seapa nike kedan dua ruamawa kedurang kayu gia suaran. Dan terlebih lagi perbuatan himsa karmo atau membunuh yang tidak dapat dielakkan dari seorang raja yang memerintah ketika mempertahankan wilayah kerajaannya, yang memberikan kesejahteraan, ketertiban sosial, ketentraman pada seluruh rakyatnya, sekali lagi yang tidak dapat terhindar dari perbuatan himsa atau membunuh tersebut, misalnya dalam peperangan. Dan itu akan menjadi pembatas yang sangat jauh sekali bagi Pangeran Sutasoma dari keinginannya menuju Kayogiswaran atau menjadi seorang yogi. Sang siapa niwus patik haji ria sojar serianare anderadipe natan sanggah kenal pada armo kutil perang wakterania sasana nanten tanhanalen saking paramo sunior mereng parawate Jatya sanggama wignama arga karanan dinyang panemuang hayu. Dan Sutasoma kembali mempertegas keinginan beliau bahwa segala penolakan yang diajukan oleh Sutasoma terhadap tahta yang akan diberikan kepadanya, bahwa itu bukan sebuah penolakan karena tidak tahu sesana atau tidak tahu tata krama sebagai penerus dalam sebuah kerajaan.
sebagai tanggung jawabnya sebagai putra mahkota. Namun yang dipilih oleh Sutasoma ketika itu adalah lebih memilih menjalankan kehidupan pertapaan di hutan, di puncak gunung, membangun sebuah pertapaan dan menjalankan hidup sebagai seorang yogi. Nah, analeng narana teputra mawos poh tuas narendra adipa muang sakwe para wiraya ada ruamangamuang sang mahasabdika Tuwen ngania pada mengan sanggup Sri Narendra Maja Dening Noa Mesir Singiating Parama Yogendra Munha Kwakayake. Dan semua yang mendengar perkataan Sutasoma saat itu di persidangan kerajaan sangat berdecak kagum dan memberi penghormatan kepada Sutasoma, mengingat usia Sutasoma saat itu yang masih sangat muda, namun telah bulat tekadnya untuk menjalankan kesunyatan atau menjadi seorang yogi. Kera karyan mapatih kejayendra mawu semar mengalap tua seresep Singga kalengan ya Tuhan ku yogi Tuhan de sang maha pandita dan gia kena den rapat maja mana kening surut ngatap Doleh nganya tangis narendra katilar muang renera karyan kari. Pada saat itu berkatalah Patih Jayendra menyanggah pendapat atau ungkapan penegasan dari Pangeran Sutasoma bahwa Tuanku, apabila Tuhan menjalankan seperti itu, sangat kasihanlah penerus dari kerajaan ini, sebab beliau sang maharaja akan Tuanku tinggalkan, dan semua pejabat negara, semua seisi istana akan merasa sedih apabila penerus kerajaan yaitu Tuanku tidak melanjutkan tahta pemerintahan ini. Miluang rat maketer padan alasa kesonak mor cita kue mange astamatang bala wirayode kapagan punggal mana kenia hati dan kuapan tikang ambak yang wang ya dalam misteri kaya kangang wingit apa narak wanarendra putra karesep niamur waragai tilam. Kemudian Tuanku Pangeran Sutasoma dilanjutkan sanggahan dari Patih Jayendra. Apabila Tuan telah bulat tekad untuk meninggalkan istana, menjalankan
kependetaan sebagai seorang yogi, sangat kasihanlah para pejabat negara. Tatanan pemerintahan tuanku yang sudah sangat termasyur sekarang ini apabila Tuan Pangeran meninggalkannya. Terlebih lagi para wanita yang ada di dalam istana yang menginginkan keindahan dalam peraduan dengan pangeran yang begitu tampan bagaikan penjelmaan dewa keindahan, amat sangat sedih hatinya ketika Tuan meninggalkan istana ini. Dia nenguang dan lelekan tumingale rirum ning mung sirang parwate diranuam Prabu Cakrawarti tenaya dadia parang yatang Yoranang man mata rupa ya kehamasan ya seremu munyat maka gangan yang wirya wisesar aku padaman ring jenyana santas merti. Dan semua akan merasa tergetar hatinya melihat tuanku yang berusia sangat muda masih dalam kedikjayaan, ketermasyuran, ketampanan yang bagaikan dewa asmara yang menjelma, keberanian, keperwiraan. Namun semua itu seakan-akan pudar apabila tuanku naik ke atas gunung dan membangun sebuah keinginan tuanku untuk menjalankan kesunyatan. Ratno pamata merabanda mararum tangde panasni ing hati Candrar kat buta purna tapuri sedang ning mega kambuan riris Sasteratnya di kepan di tengku jana bumi atian teringan aspale mangkat kesatria jan meraja sutaya angmong sia meriheng sunyate. Dan sanggahan dari Patih Jayendra adalah, tuanku, janganlah tergesa-gesa menjalankan kesunyatan itu, sebab tuanku masih terikat tugas menjalani tahta ini. Tuan bagaikan permata dalam istana ini yang harus meneruskan perihal ketatanegaraan ini. Apabila tuanku tinggalkan, tidak ada gunanya kesunyatan yang tuanku dapatkan terhadap kesejahteraan rakyat di negeri ini, dan keyogiswaran yang pangeran akan cari tidak akan berguna sebagai penerus kesatria di istana ini yang seharusnya bertahta. Tuan rakwakane kada arma karang desang makabiak suka wardiana putu yogya yeka pasunge yang mata pitan indite Ia dia gocar kirna sia pasungnya yang adang gurwanan tak ramu
Dharma desana sudah laksana tapanun dan ring rat kabeh. Patih Jayendra pada saat itu masih bersikeras mengusahakan agar Sutasoma mengurungkan niatnya dengan mengungkapkan bahwa memang sepantasnya beliau seorang yogi atau seorang pandita memberi ajaran kepada sisya atau murid-muridnya. Semakin banyak memberikan sebuah ajaran, itu merupakan kewajiban dari seorang pandita. Dan nampaknya Patih Jayendra ingin mengingatkan bahwa selain itu, kewajiban dari seorang putra Maharaja adalah meneruskan kewajibannya menjadi seorang ksatria, memegang tata pemerintahan.